Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah biokimia dengan saya Olivia Susmika dengan ujung min 13. Saya Preti dengan ujung 01. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video tentang siklus asam sitrat. Selamat menonton semuanya. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat merupakan jalur metabolisme sentral yang berlangsung di matriks mitokondria dan berfungsi sebagai penghubung utama metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Melalui oksidasi asetil-CoA, siklus ini menghasilkan senyawa berenergi tinggi berupa NADH dan FADH2 yang berperan penting dalam pembentukan ATP melalui rantai transport elektron. Selain itu, siklus asam sitrat juga menyediakan berbagai intermediat metabolik yang dimanfaatkan sebagai prekursor biosintesis asam amino, asam lemak, dan senyawa biologis lain sehingga bersifat amfibolik. Prosedurnya yaitu yang pertama, menjelaskan sumber asetil-CoA pada makhluk hidup. 2. Menjelaskan tahapan reaksi siklus asam sitrat. 3. Menjelaskan energi yang dihasilkan. Dan 4. Menjelaskan peran siklus bagi organisme hidup. Tahap awal siklus. Pada tahap awal siklus asam sitrat, asetil-CoA yang berasal dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein memasuki matriks mitokondria. Asetil-CoA kemudian bereaksi dengan oksaloasetat melalui katalisis enzim sitrat sintase, membentuk senyawa sitrat. Reaksi ini menjadi langkah kunci yang menandai dimulainya siklus asam sitrat dan memungkinkan asetil-CoA selanjutnya dioksidasi untuk menghasilkan energi. Tahap dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, senyawa karbon mengalami oksidasi yang disertai pelepasan karbon dioksida. Proses ini berlangsung melalui reaksi isositrat menjadi alpha-ketoglutat dan alpha-ketoglutat menjadi succinyl-CoA yang dikatalisis oleh enzim dehidronase. Pada tahap ini, elektron berenergi tinggi dipindahkan ke NAD+ sehingga membentuk NADH yang berperan penting sebagai pembawa energi. Tahap pembentukan energi. Pada tahap pembentukan energi, siklus asam sitrat menghasilkan molekul pembawa energi berupa NADH dan FADH2 melalui reaksi oksidasi, serta GTP atau ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. NADH dan FADH2 kemudian membawa elektron berenergi tinggi menuju rantai transport elektron di membran dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar yang dibutuhkan sel. Regenerasi oksaloasetat. Pada tahap akhir siklus asam sitrat, senyawa malat mengalami oksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrodinase. Reaksi ini menghasilkan NADH dan menandai regenerasi oksaloasetat sebagai asetor asetil-CoA. Dengan terbentuknya kembali oksaloasetat, siklus asam sitrat dapat berlangsung secara berulang dan juga terus menghasilkan energi selama substrat tersedia. Siklus asam sitrat merupakan jalur metabolisme sentral yang berperan penting dalam penyediaan energi serta sebagai penghubung utama metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Melalui serangkaian reaksi oksidasi asetil-CoA, siklus ini menghasilkan pembawa energi berupa NADH dan FADH2 yang selanjutnya digunakan dalam rantai transport elektron untuk sintesis ATP. Selain itu, intermediat siklus asam sitrat berfungsi sebagai prekursor berbagai senyawa biosintetik, sehingga siklus ini mendukung aktivitas biologi sel dan mempertahankan kelangsungan hidup organisme. Sekian video dari kelompok kami, semoga teman-teman yang menonton mendapat manfaat dari video yang kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.